Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Abigail yang sedang menari balet di sebuah teater tua yang kosong. Lampu sorot menyoroti panggung. Gerakan kakinya yang begitu anggun, namun tak ada penonton satupun. Suasana itu membuat terlihat seperti kesepian. Hanya dentingan sepatu balet yang terdengar menggema di ruangan besar itu. Seusai menari, Abigail dijemput oleh supir pribadinya. Setibanya di rumah, Abigail langsung meranjak ke tempat tidur. Tak lupa menelepon ayahnya sambil bercerita tentang perkembangan menarinya. Hingga tak lama kemudian, sekelompok bertopeng masuk dan mencoba menculiknya. Dengan tubuh mungilnya, Abigail berusaha melawan sekuat tenaga, namun tenaganya tidak cukup. Dan salah seorang perampok berhasil menusukkan jarum suntik berisi obat penenang di tubuhnya. Pandangan Abigail pun perlahan kabur dan tak sadarkan diri. Para perampok itu memasukkan Abigail ke dalam mobil dan membawanya ke sebuah rumah besar yang terpencil jauh di tengah hutan. Tubuhnya dibaringkan dalam sebuah kamar dengan pintu terkunci rapat. Penculikan ini diketuai oleh seorang pria bernama Lambert. Ia adalah otak di balik penculikan anak-anak orang kaya untuk ditukar dengan uang. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, Lambert memberikan mereka masing-masing nama inisial: Frank, Peter, Dean, Ricker, Sammy, dan Joey. Ia menegaskan sebuah aturan, penculikan ini hanya berlangsung selama 24 jam. Abigail harus tetap hidup dan tidak boleh ada yang melanggar instruksi. Joey dengan penasaran sempat bertanya siapa sebenarnya ayah dari gadis kecil itu. Namun, Lambert langsung menegaskan dengan nada dingin untuk tidak mencari tahu dan fokus pada tugas masing-masing. Sebelum pergi, Lambert juga menyita semua barang milik para perampok agar posisi tidak diketahui. Berpindah di dalam sebuah bar, para penculik masih terus mempertanyakan siapa sebenarnya ayah dari Abigail. Sammy menebak kalau anak kecil itu pasti putri seorang miliarder. Sementara itu, Dean mulai ribut dengan Joy hanya karena masalah sepele. Dean kesal lantaran Joy tidak memberinya permen. Dengan nada mengejek, Dean menebak Joy hanyalah seorang babysitter dulunya. Dan yang memang usil kemudian mencoba menebak latar belakang masing-masing anggota tim. Ia menebak dan asal nyeletup pekerjaan mereka satu persatu. Tapi Joy hanya tersenyum kecil karena semua tebakan Dan ternyata ngawur dan tidak ada yang benar. Frank yang tertarik dengan ucapan Joy menantangnya untuk menebak siapa dirinya. Jika benar, maka akan mendapat uang. Dengan cepat dan penuh percaya diri, Joy berkata kalau Frank dulunya adalah seorang polisi, tapi bukan polisi biasa, melainkan seorang detektif. Tebakan Joy membuat semua orang terdiam. Apalagi ketika Joy juga berhasil menebak latar belakang anggota lain dengan tepat. Mereka kagum pada kejelian Joy. Sebelum Joy sempat duduk, Frank malah balik menebaknya. Menurut Frank, Joy adalah seorang mantan pecandu. Ia bisa menebak dari gaya pakaian Joy yang selalu mengenakan lengan panjang, serta kebiasaannya membawa permen sebagai pengalih dari kecanduan. Abigail yang mulai tersadar terlihat ketakutan. Joy yang juga seorang ibu mencoba menenangkannya. Joy berjanji semua ini hanyalah sementara. Begitu ayah Abigail menebusnya, maka penculikan akan berakhir dan tidak ada yang akan menyakitinya. Sebelum Joy meninggalkan kamar, Abigail memanggilnya. Dengan nada serius, Abigail meminta maaf kalau jika nanti sesuatu yang buruk akan menimpanya. Kalimat itu membuat Joy sedikit waspada. Tak berselang lama, Frank pun masuk ke kamar Abigail. Karena sebelumnya Joy sudah membuka penutup mata gadis kecil itu, Abigail bisa melihat jelas wajah Frank. Frank pun yang tersadar mengintimidasi Abigail, menanyakan apakah dia sudah benar-benar melihat wajahnya. Frank juga ikut penasaran dan bertanya siapa sebenarnya ayah Abigail. Abigail yang ketakutan enggan menjawab. Frank yang semakin kesal akhirnya mengancamnya. Dengan terpaksa Abigail pun menyebut nama ayahnya yang bernama Christoph Lazar. Mendengar nama itu, wajah Frank langsung berubah. Ia memutuskan untuk keluar dari tim. Keputusan yang membuat satu tim terkejut dan mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Frank berkata bahwa Abigail adalah anak dari Christoph Lazar, sang mafia besar. Semua orang sadar misi ini bukan lagi sekedar penculikan biasa, melainkan perang dengan salah satu orang paling berbahaya. Namun, Day dan Joy yang membutuhkan uang mencoba menenangkan Frank, meyakinkan bahwa mereka masih bisa bertahan jika tetap bersatu. Dan karena rahasia masing-masing dari mereka juga sudah terbongkar berkat kejelian Joy, akhirnya Frank memutuskan untuk kembali bergabung. Ia lalu mengambil alih kendali, memberikan instruksi kepada semua anggota untuk tetap waspada karena serangan bisa datang dari mana saja. Di ruang televisi, Sammy menonton sebuah acara. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok pria bertopeng yang muncul tepat di belakangnya. Sammy langsung terlonjak kaget, yang ternyata sosok bertopeng itu ialah Dean yang sedang iseng mengerjainya. Dengan wajah kesal, Sammy segera menyuruh Dean keluar dari ruangan. Memang sejak awal Dean nampak seperti anak nakal yang suka mengganggu. Selang beberapa menit kemudian, Sammy kembali mendengar suara aneh. Kali ini datang dari arah dapur. Rasa penasarannya pun memaksanya untuk mengecek. Perlahan ia melangkah masuk ke dapur yang sunyi. Ia melihat Dean duduk di samping meja. Merasa masih kesal karena usil sebelumnya, Sammy menendang bangku Dean. Namun kepala Dean terjatuh. Sammy langsung terperanjat melihat Dean ternyata sudah tak bernyawa. Sammy berteriak sekencang-kencangnya. Suaranya memanggil seluruh anggota tim, membuat mereka segera berlari menuju dapur. Ruangan mendadak riuh penuh kebingungan. Frank berulang kali menginterogasi Sammy karena hanya ada dia di TKP. Situasi pun makin panas hingga Joy mencoba menenangkan semuanya. Joy menduga ini adalah ulah Valdez, seorang tangan kanan Christoph Lazar. Rickle juga berkata bahwa ia pernah mendengar sebuah kisah mengerikan. Katanya dulu ada 3 anak buah Lazar yang ditahan FBI di sebuah apartemen lantai 11 dengan penjagaan super ketat. Namun saat agen kembali memeriksa ruangan, mereka menemukan ketiga agen tersebut sudah tidak bernyawa dengan kepala terpisah dari tubuhnya, tanpa ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dan menurut Rickle, cara eksekusi itu persis sama dengan kematian Dean, yang merupakan ciri khas dari Valdez. Setelah kejadian di dapur, mereka memutuskan untuk memeriksa keadaan Abigail. Setelah diperiksa, walaupun Abigail masih ada di dalam kamar, Rickle merasa situasi sudah tak aman lagi. Ia pun memutuskan untuk keluar dari misi. Di depan pintu, Rickle tak bisa membukanya karena sudah tersegel. Bahkan Peter yang bertubuh kekar dan mencoba mendobraknya tetap gagal dan malahan memperparah keadaan. Semua akses keluar rumah terkunci. Disitulah mereka sadar Lambert sejak awal ternyata sudah mengaktifkan sistem kunci otomatis agar tidak ada seorang pun yang bisa kabur sebelum misi selesai. Joy kembali masuk ke kamar Abigail. Dengan suara lembut, ia bertanya apakah ada orang lain yang sempat masuk selain dirinya dan Frank. Abigail hanya terdiam, menangis seakan menyembunyikan sesuatu. Joy mencoba menenangkannya, berjanji akan selalu melindungi Abigail. Namun, Abigail pun mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Frank sebenarnya bekerja untuk ayahnya dan nama asli Frank adalah Valdez. Kaget dengan pengakuannya, Joy segera menceritakan kepada Rickle. Mereka berdua sepakat akan bekerja sama untuk menghabisi Frank. Belum sempat melakukan apapun, Joy mendengar sesuatu dan berbalik melihat Rickle berdiri kaku. Saat ia mendekat, tubuhnya ternyata sudah tercabik-cabik seperti diterkam hewan buas. Merasa kesal, Joy langsung mencari Frank dan menodongkan pistol, menuduh Frank sebagai Valdez. Namun, Frank dengan tenangnya mencoba memperingatkan agar jangan mudah terhasut oleh perkataan seorang anak kecil. Peter pun yang menganggap Abigail sebagai biang kerok semua kekacauan ini, masuk ke dalam kamar Abigail untuk menghabisinya. Namun Joy dengan sigap menghentikan niat Peter. Perdebatan panjang pun terjadi sampai mereka pun menodongkan pistol satu sama lain. Hingga pada akhirnya teriakan Sammy menghentikan mereka dan tertuju ke Abigail. Mereka heran, borgol Abigail lepas dan ia menari balerina di atas ranjang hingga dia menunjukkan sosok yang sebenarnya. Abigail dengan cepat merayap ke tubuh Peter dan hendak menggigit. Frank dengan spontan menembak tepat ke arah kepala Abigail. Tubuh kecil itu pun terjatuh ke lantai. Berselang beberapa detik, Abigail tiba-tiba kembali bangkit. Dengan wajah pucat dan sorot mata yang tajam, ia langsung berusaha menggigit mereka lagi. Joy yang kaget seketika menembak berkali-kali.
Meski peluru sudah menghantam tubuhnya, Abigail tetap berdiri dan tidak mati. Joy dan kawan-kawan keluar dan memilih mengurungnya di dalam kamar. Di sini mereka sadar bahwa anak yang diculik ialah anak seorang vampir. Di tengah kepanikan, mereka mencari cara untuk membunuh Abigail. Sementara Peter dan Frank mencari benda penangkal vampir. Namun Joy menyangkal, ia mengatakan itu akan sia-sia karena vampir tidak bisa mati dengan cara itu, dan Abigail pintar karena mampu mengacak-acak kekompakan tim. Frank menghiraukan Joy dan segera mencari Abigail setelah semua persiapan terkumpul. Di dalam ruangan teater, mereka mendapati Abigail sedang menari bersama jasad Dean yang sudah kaku. Frank, Sammy, dan Peter mengepung dan bersiap untuk menyerang. Namun kekuatan Abigail terlalu kuat, bahkan benda-benda pengusir vampir pun tak mampu terhadapnya, sampai membuat Frank, Sammy, dan Peter kewalahan dan keluar ruangan dengan penuh luka. Di saat Joy mengobati luka Frank, ia tersadar ketika di dalam mobil. Ia sempat mengecek nadi Abigail yang saat itu benar-benar tak sadarkan diri akibat obat penenang yang disuntikannya. Di sini dia memiliki ide untuk melumpuhkan Abigail dengan cara menyuntik. Mereka pun sepakat, lalu berpencar mencari Abigail kembali. Di saat pencarian, Sammy yang berjalan di salah satu lorong tanpa sengaja terjatuh ke dalam sebuah lubang. Saat ia menyadari lubang itu ternyata berisi kolam penuh mayat, Sammy segera berusaha naik kembali dengan paniknya. Peter yang berdiri sendirian dihampiri Abigail. Ia berlari sekuat tenaga dan berhasil mengunci Abigail. Dengan kekuatan Abigail yang cukup kuat, pintu itu dengan mudah dihancurkannya. Frank yang kebetulan membuka pintu lain justru membuat Peter terjatuh ke lantai dasar, dan kini Abigail mengincar Frank. Dengan kondisi kakinya yang pincang, Frank berusaha kabur menghindarinya. Abigail yang gesit berhasil menangkap Frank. Saat hendak menggigit, Sammy muncul dari belakang dan berusaha menahan Abigail. Abigail pun sempat menggigit tangan Sammy yang membuatnya kesakitan dan melepaskan Abigail. Dan ia pun kembali menyerang Frank dan menerbangkannya melayang-layang di udara. Peter yang sudah siuman mendekap Abigail dengan sekuat tenaga agar tidak bisa bergerak. Dan di waktu yang sama, Joy menyuntikkan penenang ke tubuh Abigail. Perlahan, Abigail mulai melemah. Ia sempat mengumpat kepada Joy, namun kesadarannya terus menurun hingga akhirnya tertidur. Saat terbangun, Abigail sudah terkunci di balik jeruji besi. Dengan memasang wajah polos, ia memohon untuk dilepaskan. Joy yang sudah paham tabiat Abigail menghiraukannya. Frank meminta maaf karena baru tahu bahwa Abigail adalah anak dari Christoph Lazar. Abigail justru membuat semua terdiam. Ia berkata tidak ada uang tebusan karena dialah yang membawa mereka semua ke tempat ini. Lambert hanyalah kaki tangannya saja. Tak berhenti di situ, Abigail mulai membongkar identitas mereka satu persatu. Mereka pernah terlibat dengan bisnis ayahnya. Sammy pernah tak sengaja meretas uang rekan Lazar. Peter pernah membawa lari uang Lazar. Sedangkan Frank pernah menjebak 3 anak buah Lazar ketika menjadi detektif. Hingga akhirnya Abigail sendiri yang mengeksekusi mereka di apartemen. Dan Joy pernah bekerja sebagai medis untuk dunia hitam. Saat itu ia mabuk ketika sedang mengoperasi orang penting Lazar, hingga nyawa orang itu melayang. Kemudian Abigail menawarkan sebuah penawaran, siapapun yang membukakan pintu jeruji, ia akan dibebaskan. Peter yang goyah sempat melangkah maju, namun Joy lebih cepat. Ia menembak Peter hingga terhuyung, lalu memerintahkan Sammy segera mengobati lukanya. Menjelang pagi, ketika mereka masih mencari jalan keluar, Frank diam-diam mendekati Abigail. Ia berjanji akan membebaskan asal ditunjukkan pintu keluar. Abigail menyetujui, katanya cukup geser sebuah buku di ruang pustaka. Frank tersenyum puas meski sebenarnya ia tidak berniat membuka jeruji itu. Sayangnya Abigail tak membutuhkan bantuan Frank. Dengan mudah ia mendorong pintu hingga terbuka. Lalu keluar sambil tertawa, menari-nari seperti anak kecil yang menemukan permainan baru. Ia mendekati Frank, berusaha menggigitnya. Joy pun muncul tepat waktu. Ia menghantam dinding dengan benda tumpul, membuat cahaya matahari masuk. Sinar itu membakar tangan Abigail, membuatnya berteriak dan lari terbirit-birit menghindar. Joy dan Frank segera berlari ke ruang pustaka. Frank mencoba menggeser buku sesuai ucapan Abigail, namun tak ada hasil. Ia baru sadar telah dipermainkan. Di waktu yang sama, Sammy mempunyai ide untuk mematikan sumber listrik utama agar bisa keluar dari rumah itu. Mereka pun berpisah, Sammy bersama Peter dan Frank bersama Joy. Abigail yang berada di lantai atas mulai memutar musik dari gramofon.
membuat tubuh Sammy yang terperanjat seperti kerasukan. Dengan ganas, ia menggigit Peter tepat di lehernya yang membuatnya tewas seketika. Dan kini Sammy sepenuhnya sudah dikuasai oleh Abigail melalui gigitan di tangannya. Saat hendak mendekati Peter, Joy langsung memberikan kode kepada Frank. Sammy pun berbalik dan mengejar mereka berdua. Frank dan Joy segera menuju pustaka, lalu memantulkan cahaya ke tubuh Sammy yang membuat tubuhnya hancur. Kini hanya tersisa Joy dan Frank. Belum sempat bernafas, etalase pustaka bergeser dengan sendirinya. Joy dan Frank perlahan memasuki lorong rahasia itu dengan penuh kewaspadaan. Tanpa diduga, mereka berjumpa Lambert, yang sejak awal ternyata berada di dalam rumah, mengawasi mereka lewat monitor. Lebih mengejutkan lagi, ia sudah berubah menjadi vampir. Lambert lalu menawarkan sebuah kesepakatan untuk bekerja sama melawan keluarga Lazard. Ia akan membagikan kekuatan vampir yang dimilikinya. Frank yang sudah putus asa karena tidak menemukan jalan keluar, setuju dan menghiraukan peringatan Joy. Lambert pun langsung menggigit Frank. Seketika Frank tersungkur. Tak lama berselang, Frank merasakan energi luar biasa mengalir dalam dirinya. Kini ia berubah menjadi vampir. Alih-alih bekerja sama, Frank malah menusuk Lambert dengan brutal. Kini Frank larut dalam kekuatan barunya. Tatapannya bengis dan ia ingin menggigit Joy juga. Tiba-tiba Abigail muncul kembali dan menyerang Frank. Joy memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil ponsel dan kabur meninggalkan Abigail dan Frank. Joy yang rindu anaknya mencoba menelpon. Namun Frank kembali muncul lalu menjatuhkan Joy dari lantai atas. Sebelum menyentuh lantai, tubuh Joy disambut oleh Abigail. Karena tak mampu melawan Frank, Abigail bekerja sama dengan Joy untuk mengalahkan Frank. Di tengah pertarungan, Frank berhasil menggigit dan meminum darah Abigail hingga tubuhnya hampir tak berdaya. Joy yang terpojok juga ikut terkena gigitan Frank. Kini darah vampir telah mengalir di diri Joy, lalu Frank memberinya kesempatan untuk menusuk Abigail. Namun di luar dugaan, Joy justru berbalik menyerang Frank. Kerjasama Joy dan Abigail berhasil memojokkan Frank hingga Frank pun ditusuk lalu meledak. Setelah pertarungan sengit itu berakhir, suasana rumah di tengah hutan perlahan kembali hening. Abigail yang masih tersisa sedikit tenaganya hanya menatap Joy. Sementara Joy meski penuh luka dan kelelahan akhirnya bisa menghela napas lega. Joy pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ia melangkah perlahan menuju pintu keluar, berharap bisa segera pulang dan bertemu kembali dengan anaknya. Sebelum melewati pintu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari balik kegelapan, muncul sosok pria berwibawa dengan aura yang begitu mencekam. Dialah Christoph Lazar, sang mafia besar sekaligus ayah dari Abigail. Sebelum Christoph sempat melakukan sesuatu, Abigail dengan cepat berdiri menghadang ayahnya. Dengan suara lirih, ia meminta sang ayah untuk tidak menyakiti Joy. Abigail menjelaskan bahwa Joy telah menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena Joy, mungkin ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mendengar pengakuan putrinya, Christoph hanya terdiam sejenak, lalu perlahan menurunkan tatapan tajamnya. Lazar memberikan kesempatan kepada Joy untuk pergi. Bahkan ia sempat berterima kasih karena Joy telah menjaga Abigail di tengah situasi kacau tersebut. Dengan hati-hati, Joy pun melangkah keluar. Dan film pun tamat.